aksi yang konkret kalau menurut saya. Keempat-empatnya itu. Catat. Siapa saja yang mau memimpin dan duduk di pendopo nanti harus bisa menorehkan. Sederhana menanggapi RUU Cipta Kerja. DPR sebagai fungsi legislasi, kan ada 3 fungsi DPR. Pertama, merenang legislator, kedua budgeting, ketiga pengawasan. Controlling gitu ya. Controlling harus dipertegas lagi, berarti menurut Ketua FKD Kabupaten Cianjur, tugasnya DPRD itu adalah controlling, budgeting, dan legislasi. Catat, lain molor. Lanjut. Tuh. Sebenarnya sederhana, kalaupun RUU Cipta Kerja ini dalam konsolidasi sebelum penetapan rancangan undang-undang ini dilakukan melalui proses public hearing dengan masyarakat, mungkin tidak tidak menimbulkan gejolak yang artinya reaksi masyarakat terhadap penetapan RUU Cipta Kerja. Nah, yang tidak jalan itu sebenarnya bukan pada persoalan ayeuna ditetapkannya sebuah undang-undang. Banyak undang-undang yang memang ditetapkan, tapi prosesnya yang memang tidak jalan. Karena ini sudah terjadi ya. Ini mah untuk pribadi Bapak Firdaus Alawi aja. Sepakat gak dengan ditetapkannya? Ada poin-poin yang saya sepakati dan ada beberapa poin juga yang saya tidak sepakati. Yang tidak disepakati. Intinya KMS begini. Dalam proses pembuatan rancangan undang-undang Omnibus Law ataupun RUU Cipta Kerja, nanti undang-undang Cipta Kerja, karena kan sekarang bukan R lagi, sudah UU. Nah, sebenarnya begini, pada proses pembuatan undang-undang Cipta Kerja ini, hakikatnya undang-undang Cipta Kerja ini akan membuka seluas-luasnya investasi kelompok-kelompok kapital untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, ketika investasi ini sangat terbuka, maka peluang ayeuna, makanya namanya juga Cipta Kerja kan, berarti kan akan menambah pekerja, menambah lapangan pekerja yang memang luas. Oke, iklan dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sekarang kita minta tanggapannya dari Bapak Indra Surya Dharma. Silakan Pak Indra, gimana? Sepakat atau tidak? Sepakat. Ya. Alasannya? Ya sepakat, lebih bagus itu undang-undang kerja, Cipta Kerja untuk merevisi. Dari mana asalnya libur 12 hari jadi 2 hari, bagus itu, berarti kerja Lebih giat lagi. Oh, bagus, lebih giat lagi. Jadi daripada yang banyak yang nganggur, mending kerja, bagus itu. Jadi menguntungkan pengusaha, diuntungkan berarti Pak Egon. Jadi si karyawan juga diuntungkan. Berarti sepakat daripada anu tadi diuntungkan, anu nganggur. Makana buru-buru neangan gawe. Tong siga dewe ciki. Baiklah tina naon penting mah barang hak Kan. Eta unggul, pokoknya udah ding mangoleh lah. Menurut Pak Firdaus Alawi, apakah ada yang lebih gitu tak? Gimana? Yang kaknya apa ya? Ya, paham lah. Yang namanya kak itu lebih sipik. Begini ya, kalau memang bicara soal UMR, upah minimum lah, baik regional ataupun apa namanya, saya juga Mau ada orang inilah. Tapi intinya memang tidak jalan kan proses pembuatan UMK ataupun UMR itu kan dulu tuh ada tripartitnya gininya, pengusaha, serikat buruh sama pemerintah. Nah, ini yang memang tidak terbuka selama ini. Itu bagaimana siapa saja sebenarnya serikat buruh yang mewakili. Betul. Yang memang dan legalitasnya jelas mungkin ya, yang duduk bareng bersama pemerintah. Nah, itu. Dan juga perusahaan untuk menentukan upah minimum. Ya.
Nah, eta season kahiji terkait masalah RUU undang-undang Kerja. prakerja. Ayeuna pindah ke terkait masalah politik dan pilkada. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada serentak. Termasuk di Kabupaten Cianjur juga akan terjadi pemilihan bupati dan wakil bupati untuk tahun 2020 sampai selesai. Kenapa saya bilang sampai selesai? Ya karena takut ada yang tidak selesai gitu kan, kayak yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, jadi di Kabupaten Cianjur ini ada 4 pasangan calon. Keempat pasangan calon tersebut itu semua pernah menduduki di kursi birokrasi dan di kursi legislatif. Nah, silahkan, kalau saya kan sekarang sebagai moderator di sini tidak mengarahkan warga masyarakat Cianjur untuk memilih siapa gitu kan, tapi silahkan rasakan saja. Mungkin pada tahu untuk nomor 1 itu beliau juga pernah pasangan siapa nomor 1 HD ya kalau nggak salah. Ya HD itu pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Cianjur. Dapil berapa? Siapa? HD itu pasangan HD. Provinsi atau enggak mah? Sama kabupaten. Bukan. Oh, kabupaten dapil 3. Dapil 3. Ya, silakan warga masyarakat Dapil 3 yang pernah diwakili oleh beliau, silakan saja rasakan seperti apa selama dia menjadi wakil rakyat di Dapil 3. Silakan untuk wakil 3. Dan kebetulan wakilnya juga pernah menjabat ya di DPRD juga ya, legislatif juga. Itu nggak tahu dapil berapa tuh, nggak tahu dapil 1, nggak tahu dapil berapa. Silahkan dapil yang diwakilinya bisa merasakan mungkin. Terus untuk pasangan nomor 2 itu kalau nggak salah pernah menjabat sebagai sekda ya. Nah, sekretaris daerah untuk pasangan nomor urut 2. Nah, pasangan nomor urut 2. Terus dia menjabat sebagai kepala dinas pendidikan. Nah, silahkan saja kepada para warga masyarakat yang sudah bisa menentukan hak pilihnya atau sudah mempunyai hak pilih dan yang mempunyai anak, gimana selama dia menjabat sebagai kepala dinas pendidikan itu yang dirasakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak yang masih di tingkat bangku sekolah gitu kan, pendidikan, gimana selama dipimpin oleh dia sebagai kepala dinas pendidikan. Dan pasangan nomor urut 3 itu ya beliau juga pernah menjabat sebagai direktur PDAM. Tinggal merasakan gimana rasanya para pelanggan PDAM dulu yang pernah dipimpin jabatannya oleh Waalaikumsalam beliau, dan beliau juga pernah menjabat sebagai wakil bupati Kabupaten Cianjur dan dilanjutkan menjadi PLT Bupati Kabupaten Cianjur. Silahkan saja rasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur gimana rasanya selama beliau menjadi PLT Bupati Cianjur. Apakah Cianjur ini lebih maju atau lebih ambruk atau lebih parah lagi atau lebih rajet atau lebih gimana? Silahkan rasakan. Dan pasangan nomor urut 4 dari Indeks Riset and Strategi. Lembaga survei ini. Siap. Kita lanjut, pasangan nomor urut 4 itu dari pasangan Pilar. Ya, kebetulan dia juga sekarang masih ya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Cianjur sekaligus udah cuti ya. Ya, tapi tetap kan kemarin sebelum ini dia anggota DPR. Posisinya dia mewakili wilayah 5, Dapil 5. Kebetulan dia juga sebagai ketua DPC salah satu partai politik di Kabupaten Cianjur. Silahkan saja rasakan oleh warga masyarakat yang telah diwakilinya di Dapil 5 seperti apa, apakah di Dapil 5 ada perubahan. Nah, tinggal merasakan, silahkan saja kepada warga masyarakat Kabupaten Cianjur tinggal memilih
Tapi awas, jangan salah pilih. Salah memilih 5 tahun loh. Kita sengsara, aku sengsara. Ya kalau menurut saya itu mungkin terkait masalah perpolitikan di Kabupaten Cianjur, silahkan saja. Karena kalau untuk saya pribadi, yang saya rasakan untuk saya pribadi, keempat-empatnya itu belum pernah menorehkan prestasi yang konkret kalau menurut saya. Keempat-empatnya itu. Catat. Siapa saja yang mau memimpin dan duduk di pendopo nanti harus bisa menorehkan prestasi. Karena selama ini kalian calon yang keempat-empatnya belum pernah memberikan prestasi yang konkret untuk Kabupaten Cianjur. Kalau menurut saya, kalau saya kan sekarang bukannya mau golput, saya tidak pernah golput. Cuman warga masyarakat harus bisa memilih memang. Walaupun apa yang saya ceritakan tadi, keempat-empatnya calon belum pernah menaikkan prestasi di Kabupaten Cianjur, berarti kita harus memilih yang terbaik dari yang terburuk gitu kan. Iya dong, emang prestasi apa coba kalau memang sudah benar? Ada nggak yang sudah tahu gitu kan keempat calon itu memberikan kontribusi yang konkret buat warga masyarakat Cianjur? Pernah nggak? Atau Cianjur viral karena pemimpin atau karena orang yang ada di birokrasi? Pernah nggak Kabupaten Cianjur? Enggak. Kabupaten Cianjur viral karena apa? Karena curanmornya, penyanyi dangdutnya, itu kan. Ketik spasi yang untuk khususnya Kabupaten Cianjur, siapapun nanti yang terpilih, coba minimal gak usah Anda teriak-teriak, gak usah Anda hiperbola. Pesan dari saya satu aja, Anda jangan korupsi, udah cukup. Satu aja. Jangan berbicara yang A, B, program A, buktikan. Dan satu aja saya minta, kalian kalau terpilih nanti jangan korupsi, udah cukup.